Namaku Rangga. Aku sudah 32 tahun, bekerja sebagai teknisi jembatan di sebuah proyek perbaikan jalan raya di pinggiran kota Banyumas, Jawa Tengah. Bukan pekerjaan yang terlalu istimewa, tapi cukup untuk menghidupi istri dan anakku yang masih berumur 5 tahun. Aku pikir, pekerjaanku hanya soal baja, kabel, dan baut, tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Sampai aku mendapat penugasan di sebuah lokasi yang, kata orang, punya cerita kelam, jembatan gantung Kali Serawung. Jembatan itu membentang di atas sungai yang deras. Usianya sudah lebih dari 40 tahun, dibangun di masa-masa ketika alat berat belum secanggih sekarang. Kabarnya, dulu sempat terjadi kecelakaan besar saat proses pengecoran pilar tengah. Beberapa pekerja jatuh ke sungai bersama kerangka besi yang belum terpasang. Yang membuat cerita ini menyeramkan, mayat mereka tak pernah ditemukan. Saat pertama kali aku tiba di lokasi, suasananya terasa aneh. Bukan karena bentuk jembatannya, meski catnya sudah mengelupas dan tali baja di sisinya berkarat, tapi ada semacam hawa dingin yang merambat dari ujung ke ujung. Angin yang bertiup di sana tidak terasa seperti angin biasa. Dinginnya menusuk, dan membawa bau anyir samar-samar. Kami mendapat tugas memeriksa kekuatan tali baja, mengganti papan kayu lantai jembatan yang rapuh, dan memastikan pondasinya aman. Pekerjaan berjalan normal di siang hari. Tapi aku mulai merasa ada yang tidak beres ketika sore menjelang. Pertanda pertama sore itu, saat matahari sudah mulai condong ke barat, aku berjalan sendiri memeriksa sisi bawah jembatan. Dari tengah, aku melihat ke arah sungai. Airnya bergulung cepat, memantulkan cahaya oranye dari langit. Di antara riak air, aku melihat sesuatu yang seperti kepala manusia. Awalnya kupikir itu hanya kayu atau sampah hanyut. Tapi kepala itu muncul sebentar, lalu tenggelam, lalu muncul lagi, lebih dekat. Rambutnya panjang, basah, dan hitam. Wajahnya pucat, matanya menatapku. Aku mundur 2 langkah, hampir terpeleset di papan jembatan. Aku mengedip, dan sosok itu hilang, terseret arus. Aku sempat ingin memberitahu Pak Anto, mandor proyek, tapi pikiranku menolak. Mungkin hanya bayangan atau halusinasi karena lelah. Tapi entah kenapa, sejak saat itu, setiap kali aku berdiri di tengah jembatan, aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari bawah. Kami para pekerja tidur di barak sederhana di dekat lokasi. Malam pertama, aku terbangun sekitar pukul 2 karena ingin ke toilet. Barak itu sunyi, hanya terdengar dengkuran rekan-rekan. Aku mengambil senter dan keluar. Saat berjalan melewati jalan setapak yang mengarah ke toilet, aku mendengar suara. Tolong. Suara itu lirih, hampir tenggelam oleh suara angin malam. Aku berhenti. Jantungku langsung berdebar. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tolong. Tarik aku. Sumbernya seperti datang dari arah jembatan. Tanpa sadar, kakiku melangkah ke sana. Saat sampai di ujung jembatan, aku melihat kabut tipis menggantung di atas lantai kayu. Sungai di bawah tampak gelap, hanya sesekali memantulkan cahaya bulan. Aku menyinari senter ke tengah jembatan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba papan kayu di tengah jembatan bergoyang sedikit, padahal tidak ada angin kencang. Aku menelan ludah. Saat hendak berbalik, aku mendengar suara cipratan air. Aku menoleh cepat, dan melihat. Tangan pucat dengan jari-jari panjang mencengkeram sisi jembatan dari bawah. Tangan itu basah, kulitnya pucat kebiru-biruan seperti mayat yang sudah lama di air. Jari-jarinya gemetar, lalu perlahan merangkak naik. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Saat telapak tangannya hampir naik ke permukaan, aku melihat mata, sepasang mata dari bawah papan kayu, menatapku. Aku mundur panik, senter hampir jatuh dari tanganku. Tangan itu lalu menghilang kembali ke sungai, meninggalkan suara cipratan keras. Air memercik ke lantai jembatan, dingin membasahi sepatuku. Aku langsung lari kembali ke barak. Nafasku memburu, keringat dingin mengucur meski udara malam begitu menusuk. Aku tidak tidur sampai pagi. Pagi itu aku bekerja dengan perasaan was-was. Sejak kejadian semalam, setiap kali kulihat aliran sungai di bawah jembatan, jantungku langsung berdegup kencang. Pak Anto, mandor proyek, menepuk bahuku. Kamu pucat banget, Rang. Sakit? Enggak, Pak. Cuma kurang tidur,
jawabku asal. Aku tidak berani bercerita. Di proyek seperti ini, cerita tentang hantu biasanya dianggap alasan pekerja untuk malas. Dan aku tidak mau dicap penakut. Kami mulai memasang papan baru di sisi timur jembatan. Aku berusaha fokus, tapi pandanganku terus saja mengarah ke bawah, ke sungai yang berkilau terkena matahari. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Sampai tiba-tiba, aku melihatnya lagi-lagi air sungai yang deras tiba-tiba melambat seperti tertahan sesuatu. Di tengahnya, muncul gelembung-gelembung besar. Dan dari gelembung itu, kepala pucat yang semalam kulihat perlahan muncul ke permukaan. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka. Rambut panjangnya terurai, menempel di wajah yang pucat membiru. Aku terpaku. Lalu, sesuatu yang membuat bulu kuduku benar-benar berdiri, mulutnya bergerak. Kenapa? Kau? Biarkan aku suara itu tidak terdengar melalui udara. Aku mendengarnya langsung di dalam kepalaku, seperti bisikan yang menusuk gendang telinga dari dalam. Aku terhuyung mundur, hampir jatuh dari papan. Untung Pak Anto sigap memegang lenganku. Hati-hati. Mau nyemplung, hah? Iya, Pak. Maaf aku memandang ke sungai lagi. Sosok itu sudah hilang, harus kembali deras seperti biasa. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Siang itu, saat makan, aku memberanikan diri bertanya pada salah satu pekerja tua, Pak Darmin, yang katanya sudah bekerja di daerah ini sejak jembatan itu dibangun. Pak, bener nggak, dulu ada yang meninggal waktu bangun jembatan ini? Dia menghentikan sendoknya. Pandangannya berubah serius. Kamu dengar cerita itu dari siapa? Nggak, cuma penasaran aja. Pak Darmin menghela napas. Dulu, tahun 80-an, ada 6 pekerja yang jatuh waktu pengecoran pilar tengah. Kabel baja putus, mereka kebanting ke sungai. Arusnya deras, musim hujan, cuma 1 jasad yang ketemu. 5 lainnya hilang. Aku merinding. Angka itu, 5, menggema di kepalaku. Mayatnya nggak ketemu sampai sekarang? Nggak. Orang-orang sini percaya, arwah mereka masih ada di bawah jembatan ini. Kadang nyari teman, atau minta tolong. Aku menelan ludah. Cerita itu persis seperti yang kualami. Tapi aku tetap diam. Malam itu, aku sengaja mencoba tidur lebih awal. Tapi entah kenapa, aku terbangun lagi di jam yang sama, pukul 2. Dan seperti malam sebelumnya, aku mendengar suara. Tarik, suara itu memanggil dari arah jembatan. Kali ini aku tidak mau mendekat. Tapi tubuhku terasa seperti diseret oleh rasa penasaran. Langkahku berat, tapi terus bergerak. Saat sampai di tengah jembatan, kabut tipis menggantung di udara. Air sungai di bawah tampak berputar pelan, membentuk pusaran. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak, bukan hanya 1, tapi 5 wajah muncul dari dalam air. Semua pucat, mata kosong, bibir membiru. Ada yang matanya setengah tertutup, ada yang mulutnya robek, ada yang rambutnya menutup seluruh wajah. Mereka menatap ke arahku, lalu satu persatu membuka mulut, mengucapkan kata yang sama. Gantikan, kami. Air mendadak memercik ke atas, membasahi kakiku. Saat aku mundur, papan kayu di bawah kakiku berderit, dan salah satunya patah. Kaki kiriku hampir terperosok, dan saat itulah aku merasakan tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku dari bawah. Aku menjerit, mencoba menarik kaki, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Air di bawah bergolak, wajah-wajah itu semakin dekat, dan dari mulut mereka keluar suara yang kini bukan lagi bisikan, tapi jeritan. Gantikan kami. Jantungku berdegup seperti hendak meledak. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil lolos malam itu. Aku tidak ingat jelas bagaimana aku bisa selamat malam itu. Yang terakhir ku ingat, tangan-tangan dingin itu mencengkeram kakiku, menarikku ke bawah papan jembatan. Aku menjerit, mencoba berpegangan pada tepi papan, tapi kulit tanganku terasa licin oleh air dan lumpur. Lalu, tiba-tiba semuanya gelap. Saat aku tersadar, aku sudah berada di barak. Badanku kedinginan, pakaianku basah kuyup, dan napasku masih tersengal. Di sebelahku, Pak Anto duduk sambil memegangi senter. Kamu sadar, Rang? Gila, kamu kenapa bisa pingsan di tengah jembatan jam 2 malam?
Aku nggak tahu, Pak, jawabku lirih. Aku berbohong. Kalau kuceritakan yang sebenarnya, pasti dia menganggapku gila atau cari alasan untuk pulang. Bayangan di pintu. Sepanjang sisa malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku seperti kembali berada di tengah jembatan, mendengar jeritan, gantikan kami, bergema di kepalaku. Pukul 4 subuh, aku melihat sesuatu yang membuat darahku beku. Di pintu barak, yang hanya terbuat dari papan tipis, tampak bayangan 5 orang berdiri berjejer. Tinggi mereka berbeda-beda, tapi semuanya tak bergerak. Aku memicingkan mata, mencoba memastikan itu bukan bayangan teman-temanku. Tapi mereka semua sedang tidur di ranjang masing-masing. Bayangan itu tidak hanya berdiri diam. Perlahan, kepala mereka miring ke kiri, lalu ke kanan, seperti gerakan mayat yang digantung. Aku menutup wajahku dengan selimut, tubuhku gemetar. Saat kubuka lagi beberapa detik kemudian, bayangan itu sudah hilang. Pagi hari, aku keluar barak untuk cuci muka. Saat berjalan di jalan tanah menuju keran air, aku melihat sesuatu yang aneh, jejak kaki basah di tanah kering. Jejak itu memanjang dari arah jembatan, sampai ke depan pintu barakku. Kakiku lemas. Aku tahu itu bukan jejak manusia biasa. Bentuknya aneh, jari-jarinya lebih panjang, dan jarak antar telapak terlalu lebar, seolah pemiliknya berjalan terseret. Siang itu, aku memutuskan pergi sebentar ke warung kecil di dekat proyek. Penjaganya seorang ibu paruh baya yang ramah. Saat aku bertanya tentang kecelakaan di jembatan, wajahnya langsung berubah. Nak, kalau malam jangan pernah lewat jembatan itu sendirian. Dulu yang meninggal bukan cuma pekerja. Ada juga gadis yang bunuh diri di situ, gara-gara tunangannya ikut jadi korban proyek. Gadis? Tahun berapa itu, Bu? Awal, 90-an. Katanya dia loncat ke sungai pas malam hari. Mayatnya juga nggak ketemu. Aku terdiam. Gadis itu, mungkinkah salah satu dari mereka? Atau dia yang memimpin arwah-arwah itu malam ketiga? Aku sengaja mengunci rapat pintu barak. Semua lampu kupadamkan, berharap bisa tidur lebih cepat. Tapi jam 2 pagi, suara itu datang lagi, kali ini dari dalam barak. Rangga, aku membeku. Itu pertama kalinya mereka menyebut namaku. Aku mencoba meyakinkan diri itu hanya mimpi. Tapi lalu, kasurku bergetar pelan. Ada sesuatu, atau seseorang, yang duduk di ujung kasur. Aku menyalakan senter. Dan di sana, duduk menghadapku, seorang perempuan berambut panjang basah, wajahnya pucat dengan bibir kebiruan. Air menetes dari ujung rambutnya, membasahi kasurku. Matanya kosong, tapi dari sudut bibirnya keluar kalimat yang membuat napasku tercekat. Satu dari kami, ingin kau gantikan sebelum aku sempat berteriak, perempuan itu merangkak mendekat, dan wajahnya berubah. Kulitnya membusuk, matanya memutih, dan mulutnya robek lebar sampai ke pipi. Tangannya yang dingin mencengkeram leherku. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai pagi. Tangannya yang dingin mencekik leherku begitu kuat, napasku langsung sesak. Aku mencoba meraih senter untuk menyinari wajahnya, tapi pergelangan tanganku terasa kaku seperti lumpuh. Matanya memutih, bibirnya bergerak tanpa suara. Hanya aliran air dari rambutnya yang menetes ke leherku, membuat tubuhku semakin menggigil. Lalu tiba-tiba, dia menghilang. Aku tersedak, terbatuk keras, sambil meraba leherku. Kulit di sana terasa dingin dan basah, seperti habis dicelupkan ke air es. Aku menyalakan lampu barak, kosong. Tapi di lantai, ada genangan air yang membentuk bekas telapak tangan. Keesokan harinya, aku memutuskan memeriksa jembatan lebih detail, terutama di bagian papan yang patah malam kedua. Saat kulepas papan itu, di bagian bawahnya ada tulisan yang pudar, Sarinah. Hurufnya tercetak samar di kayu, seolah diukir pakai benda tajam. Aku langsung teringat cerita Ibu Arung tentang seorang gadis yang bunuh diri di jembatan ini. Bulu kuduku berdiri. Kalau ini benar, berarti perempuan yang duduk di ujung kasurku malam kemarin adalah Sarinah. Aku simpan papan itu di barak, entah kenapa aku merasa harus membawanya. Tapi sejak itu, barak jadi terasa lebih dingin. Bahkan siang hari pun hawa lembabnya menusuk tulang. Siang itu, saat pekerja lain istirahat makan, aku sendirian memeriksa kabel baja di tengah jembatan. Langit mendung, angin kencang membuat jembatan berderit pelan. Tiba-tiba,
Di mataku seperti ada bayangan bergerak cepat di bawah permukaan air. Aku menunduk, dan melihat wajah Sarinah muncul lagi, kali ini hanya beberapa meter di bawahku. Tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada 4 sosok lain, semuanya laki-laki, wajah mereka hancur, mata kosong, kulit pucat kebiruan. Mereka bergerak mendekat ke permukaan, dan sebelum aku sempat mundur, tali baja di sebelahku bergetar keras seperti disentak dari bawah. Suara logam melengking bercampur dengan bisikan di kepalaku. Turunlah, jadi salah satu dari kami malamnya, aku benar-benar tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara air mengalir di telinga. Sekitar pukul 2, barak tiba-tiba bergetar seperti diguncang gempa. Gelas di meja jatuh pecah, lampu gantung bergoyang liar. Semua pekerja terbangun dan panik. Pak Anto berlari keluar, tapi aku tetap duduk di ranjang, karena tahu, ini bukan gempa. Di jendela, aku melihat Sarinah berdiri, menatap ke dalam. Air menetes dari pakaiannya, dan di belakangnya, bayangan 4 laki-laki itu berdiri diam. Aku tahu apa yang mereka mau. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapat pengganti keesokan paginya. Aku nekat kembali ke warung ibu itu. Aku ceritakan semua yang kulihat. Wajahnya pucat, tapi dia tidak menertawakanku. Nak, kalau benar Sarinah yang datang padamu, berarti dia sudah memilih. Dia percaya kamu bisa menggantikan yang hilang. Dulu dia bunuh diri karena tunangannya ikut mati di jembatan. Dia mau semua orang merasakan kehilangan yang sama. Aku terdiam. Kalau kamu gak mau ikut di bawah, ada satu cara. Tapi itu berisiko. Kamu harus kembali ke jembatan malam-malam, bawa papan kayu itu, dan berbicara langsung padanya. Malam itu, aku berdiri di ujung jembatan. Di tanganku, papan kayu bertuliskan nama Sarinah. Kabut mulai turun, arus sungai melambat. Dan dari tengah jembatan, suara lirih memanggil. Rangga, aku melangkah masuk ke kabut, siap bertemu dengannya. Tapi aku belum tahu, apakah aku akan kembali kabut menelan seluruh jembatan malam itu. Langkahku terasa berat, tapi aku terus maju. Di tangan kiriku, papan kayu bertuliskan nama Sarinah terasa dingin, seakan menyerap hawa dari udara. Suara sungai di bawah terdengar seperti rintihan panjang, bukan lagi gemuruh air biasa. Rangga, suara itu lembut, tapi ada nada mengancam di baliknya. Aku berhenti di tengah jembatan. Kabut di depanku bergulung, lalu perlahan membentuk sosok perempuan berambut panjang basah, wajah pucatnya tertutup sebagian rambut. Itu Sarinah. Pertemuan, kamu mau apa dariku? Suaraku bergetar. Sarinah tidak langsung menjawab. Dia melangkah mendekat, air menetes dari setiap ujung rambutnya, membentuk genangan di papan jembatan. Kamu, satu-satunya yang mendengarku, yang melihat kami. Di belakangnya, 4 sosok laki-laki muncul. Wajah mereka hancur, matanya kosong, kulit mereka pucat kebiruan. Mereka berdiri diam, hanya Sarinah yang bergerak. Kami terjebak, di sini. Kau harus menggantikan salah satuku, agar yang lain bebas. Aku mundur 1 langkah. Kenapa aku? Karena kamu, punya sesuatu yang mereka tidak punya lagi, kehidupan. Tawaran Sarinah mengangkat tangannya. Papan kayu di tanganku bergetar hebat, seperti ingin terlepas sendiri. Serahkan itu, dan ikutlah. Tiba-tiba, papan itu memanas, lalu mendingin seketika. Dalam cahaya redup, aku melihat ukiran namanya semakin jelas, seperti baru diukir. Aku tahu, ini semacam pengikat. Jika kuberikan padanya, aku mungkin tidak akan kembali. Aku ingat kata-kata Ibu Warung, kalau tidak mau ikut di bawah, kembalikan papan itu ke sungai, tapi sambil menolak dengan keras. Tanganku gemetar, tapi aku mengangkat papan itu tinggi-tinggi. Aku tidak akan menggantikan siapapun. Kalian seharusnya pergi, bukan menyeret orang lain. Sarinah meringis. Wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, matanya memutih seluruhnya. Air di bawah jembatan bergolak hebat. 4 sosok di belakangnya bergerak maju, mulut mereka terbuka lebar mengeluarkan jeritan seperti suara baja yang bergesekan. Aku melempar papan itu sekuat tenaga ke sungai. Saat papan menyentuh air, terdengar suara seperti ledakan kecil, dan kabut di sekitarku berputar liar. Sarinah menjerit. Suara itu nyaring dan menusuk. Air dari tubuhnya memercik deras ke wajahku, dingin seperti es. Sosok 4 laki-laki itu memudar lebih dulu,
Wajah mereka seperti lega sesaat sebelum hilang. Sarinah berusaha bertahan, tapi tubuhnya mulai transparan, matanya memandangku penuh benci dan kesedihan. Kalau kau pikir ini sudah selesai, kau salah. Lalu semuanya hilang. Kabut tersibak, sungai kembali bergemuruh seperti biasa. Aku berdiri sendirian di tengah jembatan, basah kuyup, gemetar hebat sejak malam itu, aku tidak pernah kembali ke jembatan gantung itu. Proyek selesai, dan aku meminta dipindahkan. Tapi beberapa minggu kemudian, di rumah, saat bangun tengah malam untuk minum, aku melihat genangan air kecil di depan pintu. Jejak kaki basah memanjang, masuk ke dalam. Di ujung lorong rumahku, di balik kegelapan, terdengar suara lirih yang membuat darahku kembali membeku. Rangga, aku tahu, ini belum berakhir.